Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Saya Bang Don. Sore ini di edisi 31 Januari 2022, tepat di penghujung bulan Januari. Nah, kita GP Sakera dan S1 ya, ini sedang menuju ke Wringin karena mendapat pengaduan ya Bang Ipul ya. Siap. Dari warga, dan ini akan kita menuju ke lokasi ya. Dan untuk kali ini kita memakai dua armada ya. Di depan tadi armada dari GP Sakera, dan juga di kita ada, di belakang ada Bang Iwan ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, tetap semangat dan Salam memangkar. Salam. Ada juga dari Bang Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepet. Salam memangkar. Salam. Dan di samping saya ada Ketua Umum dari Garda Pemuda Sakera Bang Ipul, dan juga nanti sekalian menjelaskan seperti apa pengaduan dari warga. Nah, monggo Bang Ipul untuk disapa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Ya mantap, no rewoi kan tak lewe. Ya. Katanya kompak. Gimana Bang Don? Ya, ini pengaduan dari warga terkait apa nih Bang? Mungkin masyarakat ingin tahu juga. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pembangkar yang sangat saya banggakan. Di sini kami mendapatkan pengaduan dari 15 kakak Ya. yang mengadukan bahwa ada gesekan, ada konflik antara pabrik gula Wringin Anom dengan warga di sekitaran sana terkait dengan lokasi, yang mana lokasi tersebut menurut pengakuan warga itu ditempati sebelum kemerdekaan RI, yaitu 43 tahun 1943 ya. Ya. Lah namun ternyata beberapa minggu terakhir ini warga itu dikejutkan dengan keluarnya sertifikat hak guna bangunan dari PG Wringin Anom. Nah, artinya kita tahu bahwa pabrik gula Wringin Anom adalah PTPN. Ya. Artinya ini milik negara. Jadi sekarang negara berhadapan langsung dengan warga, sehingga tugas kami adalah hari ini ya, tahap awal ini ingin mengetahui titik lokasi yang dimaksud, serta ingin mendengarkan semua informasi yang ada di masyarakat. Gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini banyak yang tidak paham atau memahami tentang hukum. Lah, sedikit keilmuan kita mungkin nanti akan berguna untuk masyarakat sebagai pegangan untuk mengetahui sejauh mana mereka memiliki hak terhadap tanah yang ditempati secara turun-temurun, yaitu sekitar tahun 1943. Ya. Berarti sudah berapa tahun ini kalau sampai sekarang ini? 79 tahun tanah tersebut ditempati. Lah, dari HGB yang dimiliki, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari beberapa Forpimka yang kebetulan juga ikut dalam mediasi tersebut, bahwa HGB ini sudah 2 kali perpanjangan Bang Don. Nah gitu loh. Lah ini yang cukup aneh juga gitu loh. Kenapa kalau kita bicara tentang HGB, jika itu adalah tanah negara, HGB ketika didapatkan maka dia punya kewajiban untuk memanfaatkan. Gitu loh. Itu HGB, hak guna bangunan di sana. Tapi kalau sekian tahun dibiarkan, ya toh, berarti kan di sini hanya sekedar ngeklaim saja. Betul nggak? Ya. Nah, apalagi HGB ini keluar, ya, keluar
di saat tanah tersebut sudah dikuasai oleh warga. Gitu loh. Seperti dalam perundang-undangan yang tahun 46 tentang hak status aku, itu siapa yang menempatinya? Gitu loh. Ya, ya. Maka dia yang menguasainya. Yang menguasai. Ya, ya. Gitu loh. Jangan sampailah marga masyarakat Situbondo, terutama ini wabil khusus masyarakat Situbondo ini, ketidakpahaman mereka itu dijadikan sebagai alat untuk menguasai gitu loh Bang Don. Karena ini terkait dengan hak dari warga yang sudah 79 tahun menempatinya. Gitu loh. Makanya besar harapan saya pemerintahan daerah ini betul-betul bisa mengadakan koordinasi yang baik dengan pertanahan agar supaya hak-hak warganya, kan warga ini yang warga Situbondo yang memiliki hak untuk diperhatikan kan gitu loh. Betul. Itu betul-betul ada yang menerjemahkan gitu loh. Siapa? Pemerintahan daerah untuk bisa hadir dan melakukan koordinasi dengan BPN agar BPN ini bisa bertindak bijak Bang Don, sesuai fakta dan realita. Lah, tanah negara itu bisa menjadi HGB ya Bang Don ya, ataupun menjadi SHM, itu yang memegang peran penting untuk memberitahukan itu adalah desa. Desa Bang ya? Iya, gitu loh. Jadi kalau tidak ada rekom dari desa, maka itu tidak akan bisa untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Sedangkan BPN Bang Don, ini sebagai badan yang mengurusi tentang pendaftaran tanah, ini hanya sejauh mana? Sejauh mana syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengurusi tanah tersebut. Jadi kenapa saya selalu ketika orang mau mempetunkan BPN, saya selalu untuk berpikir ulang. Selama syarat-syarat itu dipenuhi, maka BPN tidak dalam posisi salah. Entah syarat tersebut itu palsu atau tidak, tidak dapat masalah. Artinya tidak terkena dampak hukum secara pidana Bang Don. Nah gitu loh Bang Don ya. Tapi kalau misalnya nanti putusan pengadilan berbunyi untuk membatalkan, maka BPN harus tunduk dan patuh terhadap hal tersebut. Paham Bang Don? Artinya di sini desa punya peran penting dong Bang ya? Sangat gitu loh. Sangat memiliki peran penting. Waduh. Jadi sangat Bang Don. Gitu loh. Makanya tanah negara ini kan seperti kita ketahui bahwa tanah negara ini bisa diajukan untuk menjadi SHM. Sama dengan WIUP. Wilayah izin usaha penambangan itu semuanya berpengaruh dari rekom desa. Makanya tidak sedikit izin-izin yang keluar dalam usaha pertambangan itu akhirnya tidak bekerja. Kenapa? Karena ketika pengurusan WIUP itu tidak harus memiliki, ini kelemahan WIUP, tidak harus memiliki tanah. Atau tidak dalam menguasai tanah. Dia cukup kalau kepala desanya bisa ditembak, artinya bisa disogok, maka itu akan keluar rekom bahwa itu keluar rekom bahwa di sana itu bisa dilakukan penambangan, dan dia mengetahui dan membenarkan bahwa orang tersebut itu mau usaha penambangan. Begitu Bang Don ya. Jadi jangan heran kalau nantinya ada WIUP yang hanya sekedar ada izin penambangan yang hanya sekedar berupa izin. Nah, ketika dia mau menambang, maka dia berbenturan dengan masyarakat pemilik hak tanah tersebut. Paham maksud saya? Paham. Nah, yang biasanya yang dilakukan oleh orang yang memiliki perizinan terkait dengan penambangan, akhirnya berusaha untuk mencari lokasi lain. Nah, ini nanti akan menjadi persoalan pidana Bang Don, gitu loh. Ya. Ini akan menjadi persoalan pidana. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari ordinat yang diberikan di perizinan tersebut. Sama dengan kasus tanah ini, gitu loh Bang Don. Jadi HGB itu tidak bisa dilanjutkan pengurusannya di Badan Pertanahan Nasional jika
desa tidak memberikan rekomendasi, Ya, maka desa harus betul-betul bijak. Kalau memang tanah tersebut pada saat itu sedang dikuasai oleh warga, ya, maka tidak boleh dengan serta-merta. Gitu loh Bang Don. Oke. Karena ini lokasinya baru, jadi ini rupanya sudah ada warga yang mengawal ya. Coba hadapkan depan, hadapkan segera, ayo sensitif. Oke. Nah, yuk, oke. Ya. Nah ini sudah tertulis tanah milik PTPN ya. Ya, HGB nomor 123506. 03300034. Oke. Oke. Ini ada 15 kakak yang sudah menempati selama 79 tahun. Nah, GP Sakera hadir hanya untuk mencari kebenaran. Sudah hampir 1 abad ya. Sudah warga hampir ini 1 abad menempati, gitu loh. GP Sakera hadir untuk mengungkap sebuah kebenaran, apa yang sesungguhnya sudah terjadi dan siapa yang berperan dalam hal ini gitu loh. Ya. Jadi kenapa? Karena warga memiliki hak untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Demikian pula pabrik gula yang kebetulan itu adalah pabrik gula negara yaitu PTPN, itu juga harus memahami proses dan prosedurnya. Ketika sebuah company itu sudah mengajukan namanya hak guna bangunan, maka itu harus disegerakan dimanfaatkan gitu loh, bukan dibiarkan. Kenapa? Tanah negara bisa diurus menjadi SHM itu apabila Bang Don, Ya. itu tanah tersebut terlantar ya Bang Don ya, Oke. dan kemudian tanah tersebut itu diolah atau dimanfaatkan, dijaga oleh warga negara Indonesia, itu bisa diajukan. Tapi kalau diajukan, setelah diajukan tiba-tiba tanah tersebut tidak disentuh sama sekali, itu kembali menelantarkan. Maka perpanjangan HGB yang kedua ini patut kita pertanyakan, karena faktanya adalah ketika HGB pertama itu terjadi, fakta di lapangan bahwa tanah tersebut selama ini tidak pernah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pabrik gula Beringin. Oke, dari saya karena sudah nyampe, nanti akan kita lihat perkembangannya. Saya mohon kepada pemerintahan daerah, pemerintahan yang berada di Forkopimda dan Forkopimka, kalian harus betul-betul memikirkan dan berada pada posisi netral untuk melihat sebuah kasus. Jangan sampai hanya sekedar orang yang berkuasa, orang yang memiliki uang, kalian bela. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam membanggar. Salam. Oke, baik pemirsa, demikian dulu yang bisa Bang Don sampaikan ya. Nanti seperti apa akan kita sampaikan hasilnya. Mohon doanya apa yang kita lakukan ini tentunya bisa juga mewakili dari harapan dari warga ya. Kurang lebihnya Bang Don undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar.